Jumpa lagi bersama Kak Ibu. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sikap yang menyimpang dari sila Pancasila. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya, supaya kalian dan teman-teman kalian mendapatkan materi yang lebih banyak dari sebelumnya. Simak materi dengan baik ya. Pancasila. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta pada kitab Sutasoma karangan Empu Tamtular. Panca yang berarti 5, sehingga Pancasila bermakna 5 sila dasar. Dengan lambang Garuda Pancasila dan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti bahwa di dalam negara Indonesia ini tidak ada perbedaan, tetapi semuanya sama, tetap satu jua. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa itu berlambangkan bintang dengan latar belakang berwarna hitam. Kemudian sila kedua itu rantai dengan dasar warna merah. Sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala benteng, dan sila kelima adalah bagian kapas. Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945. Tempat perumusan Pancasila terdapat pada Gedung Pancasila Chuo Shangyiin di Jalan Pejapon 6 Jakarta. Rumusan asli Pancasila sama dengan Piagam Jakarta, akan tetapi memiliki perbedaan pada sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini adalah penyimpangan sila pertama sampai dengan penyimpangan sila kelima. Nah, kita bahas dulu ya. Yang pertama adalah penyimpangan sila pertama, yaitu tidak ada sikap toleransi kepada sesama umat beragama. Yang kedua adalah gerakan radikal atau kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama. Kemudian, 3, perusakan tempat ibadah. Dan keempat, fanatisme yang sifatnya anarkis, berlebihan terhadap agama. Serta yang terakhir adalah ateisme. Ateisme itu adalah paham yang tidak percaya adanya Tuhan. Inilah yang kita bahas bahwa ada 5 sikap yang menyimpang yang perlu kita jauhi sehingga bertentangan dengan sila pertama pada Pancasila. Selanjutnya adalah penyimpangan sila kedua. 1. Perbudakan. Yang kedua adalah memperkerjakan anak di bawah umur yang sering kita jumpai di sepanjang jalan. Kemudian ketidakadilan dalam bidang ekonomi. Yang keempat adalah semena-mena terhadap orang lain. Dan yang kelima adalah apatis terhadap orang yang kesusahan. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Kita harus peduli terhadap orang lain yang mengalami kesusahan. Ini adalah beberapa contoh sikap yang menyimpang dari sila kedua. Selanjutnya adalah penyimpangan sila ketiga. Yang pertama adalah menganggap suku lain lebih dari sukunya sendiri. Yang kedua adalah perkalian antar pelajar. 3. Provinsialisme, paham bahwa provinsi lebih dari provinsi lain. Chauvinisme yang pernah kita bahas sebelumnya. Dan yang terakhir adalah menghina produk dalam negeri. Ya, kita harus segera mendukung, kita harus banyak menggunakan produk dalam negeri supaya produk dalam negeri tersebut bisa lebih baik dari produk dari luar negeri. Nah, selanjutnya adalah penyimpangan sila keempat. Penyimpangan sila keempat yang pertama adalah ketidakadilan bagi masyarakat. Kemudian melarang orang untuk berpendapat. 3. Melarang orang menduduki jabatan tertentu karena suku, ras, agama, dan lain-lain sebagainya. 4. Ketidakadilan hukum. Dan yang kelima adalah tidak bertanggung jawab atas hasil keputusan.
Yang kita bahas ini adalah sikap yang menyimpang pada sila keempat. Selanjutnya yang terakhir adalah penyimpangan pada sila kelima. Yang pertama adalah melantarkan para veteran, para pejuang yang telah memperjuangkan negeri ini tanpa ada penghargaan sekalipun. 2. Perlakuan tidak adil karena kondisi tertentu. 3. Meninggalkan asas gotong royong. 4. Bersikap boros dan bergaya hidup mewah. Nah, inilah perilaku anak-anak muda saat ini yang perlu kita jauhi. Berjiwa konsumtif, tidak produktif, dan bergaya hidup mewah. Yang kelima adalah mengutamakan hak daripada kewajiban. Selalu menuntut hak terus daripada kewajibannya tanpa terpenuhi. Nah adik-adik, itu tadi adalah beberapa sikap yang menyimpang dari sila Pancasila. Kita harus benar-benar menjauhinya. Sampai jumpa ketemu lagi dengan Kak Ibu. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Dah.